Sebelum era Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat, ada seorang ulama besar dari Baghdad datang ke daerah Cirebon bersama 22 orang muridnya. Ulama besar tersebut bernama Syekh Kahfi. Ulama inilah yang lebih dahulu menyiarkan agama Islam di sekitar daerah Cirebon. Al-Kisah: putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran bernama Pangeran Walasungsang dan adiknya Rara Santang pada suatu malam mendapatkan mimpi yang sama. Mimpi itu berulang hingga 3 kali, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad yang agung dan caranya menerangkan Islam demikian mempesona, membuat kedua anak muda itu merasa rindu. Seperti orang kehausan, kedua anak muda itu ingin mereguk air lebih banyak lagi. Air yang akan menyejukkan jiwanya itu adalah agama Islam. Kebetulan mereka telah mendengar adanya Syekh Zatul Kahfi atau Syekh Datuk Kahfi yang membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka mengutarakan maksudnya kepada Prabu Siliwangi untuk berguru kepada Syekh Datuk Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walasungsang dan adiknya nekat. Keduanya melarikan diri dari istana dan pergi berguru kepada Syekh Datuk Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walasungsang diperintahkan oleh Syekh Datuk Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Pangeran Walasungsang adalah seorang pemuda yang sakti. Tugas itu diselesaikan hanya dalam beberapa hari. Daerah itu dijadikan pendukuhan yang makin hari makin banyak orang berdatangan, menetap dan menjadi pengikut Pangeran Walasungsang. Setelah daerah itu ramai, Pangeran Walasungsang diangkat sebagai kepala dukuh dengan gelar Cakrabuana. Daerahnya bernama Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri dari beberapa ras atau keturunan. Banyak pula pedagang asing yang menjadi penduduk di daerah tersebut, sehingga pembauran dari berbagai ras dan percampuran itu dalam bahasa Sunda disebut caruban. Maka daerah Tegal Alang-Alang disebut juga dengan daerah Caruban. Pada suatu ketika, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah oleh Datuk Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Di Tanah Suci, kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar yang bernama Syekh Bayanillah, sambil belajar menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, kedua kakak beradik itu bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah yang sama-sama melaksanakan ibadah haji. Raja Mesir itu tertarik kepada wajah Rara Santang yang mirip dengan mendiang istrinya. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Raja Mesir itu melamar Rara Santang kepada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan Pangeran Cakrabuana tidak keberatan. Maka dilangsungkanlah pernikahan dengan cara mazhab Syafi'i. Rara Santang kemudian diganti namanya dengan nama Syarifah Mudaim. Dari perkawinan ini lahirlah Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak muda yang masih berusia 22 tahun itu tidak mau. Syarif Hidayatullah dan ibunya bermaksud pulang ke daerah Tanah Jawa, berdakwah di Jawa Barat.
kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Selama berada di Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daerah Timur Tengah. Dalam usia muda itu, ilmunya sudah sangat banyak. Maka ketika pulang ke tanah kelahirannya, yaitu di Jawa, ia tidak merasa kesulitan melakukan dakwah. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syarifah Mudaim datang ke negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 sesudah mampir dahulu ke Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman. Kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syekh Datuk Kahfi sudah wafat, dimakamkan di Pasambangan. Dengan alasan agar selalu dekat dengan makam gurunya, Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau Gunung Jati. Syarif Hidayatullah beserta ibunya meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati, sehingga kemudian Syarif Hidayatullah mempunyai sebutan sebagai Sunan Gunung Jati. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyai Pakungwati, dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Selanjutnya pada tahun 1479, karena usianya yang sudah lanjut usia, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan. Artinya orang yang dijunjung tinggi. Pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam, tetapi tidak mau. Meski Sang Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, ia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Sunan Bonang kemudian melanjutkan perjalanan ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah di tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut baik oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinannya dikaruniai dua orang anak, yaitu Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebo Kingking. Dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendiri. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan anggota Wali Songo yang lain di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali lainnya, Sunan Gunung Jati bermaksud mendirikan Kesultanan Pakungwati, dan ia memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upeti kepada Pajajaran yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Tindakan ini dianggap sebagai pembangkang oleh Raja Pajajaran. Raja Pajajaran tidak peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon. Maka dikirimnya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugas mereka adalah menangkap Syarif Hidayatullah yang dianggap lancang menggadiri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya dan anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka malah masuk Islam dan menjadi pengikut Syarif Hidayatullah. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakungwati ke daerah-daerah lain, seperti Surantaka, Japura, Wonogiri, Telaga, dan lain-lain. Mereka menyatakan diri masuk wilayah Kesultanan Cirebon.
Lebih-lebih dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon